Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum belajar, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita telah sama-sama belajar tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Ada yang masih ingat contoh dari makhluk hidup? Bagus sekali ya. Makhluk hidup contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup kemarin ya. Yang pertama, bernafas, kemudian bergerak, berkembang biak, tumbuh, dan sebagainya. Baik, pada kali ini kita akan membahas satu-satu ciri dari makhluk hidup. Yang pertama adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah proses makhluk hidup membuat keturunan. Berkembang biak bertujuan untuk mempertahankan keturunannya agar tetap lestari atau tidak punah. Contoh ya, ayam. Ayam berkembang biak. Seandainya ayam tidak berkembang biak, maka lama-kelamaan akan punah. Karena setiap hari ayam kita makan, ya, kita goreng, kita makan tiap hari. Nah, seandainya nggak punya anak, maka lama-kelamaan ayam akan punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Sementara hewan berkembang biaknya ada yang bertelur, ada juga yang cara melahirkan. Kemudian pohon berkembang biak dengan biji, tunas, umbi, dan akar tinggal. Contohnya kalau kita mau menanam pohon kembali, kita memakai bijinya untuk kita tanam. Anak-anakku sekalian, kalian tentu pernah memukul-mukul gelas dengan sendok. Ya, pernah kan? Ya. Dari hasil memukul-mukul gelas itu akan tercipta sebuah irama. Lah, irama itu ada yang panjang, ada juga yang pendek. Panjang pendeknya bunyi disebut pola irama. Pola irama yang panjang biasanya dihitung sebanyak 2 atau lebih ketukan. Kemudian pola irama yang pendek dihitung sebanyak 1 ketukan. Pola irama dapat dimainkan dengan bertepuk tangan atau dengan suara vokal, suara kita. Ya. Pola irama juga dapat dihasilkan dari memukul-mukul kendang atau memukul-mukul gelas dengan sendok. Selanjutnya, pembelajaran 4 ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi. Contoh manusia. Manusia awalnya adalah seorang bayi dengan ukuran yang kecil dan beratnya tidak terlalu berat atau ringan ya. Lama-kelamaan, tubuh manusia akan menjadi tinggi dan beratnya lebih berat lagi. Itu namanya tumbuh. Lah, bagaimana agar pertumbuhan kita atau pertumbuhan makhluk hidup tidak terganggu? Maka tubuh harus sehat. Bagaimana caranya biar tubuh sehat? Untuk menjaga kesehatan tubuh, yang harus kita lakukan adalah 1. Makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Contohnya vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Coba apa saja makanan yang baik bagi tubuh kita? Ya, contohnya apa? Nasi, buah, susu, ikan, daging, dan lain-lain. Oke, selanjutnya biar tubuh kita menjadi sehat adalah olahraga teratur. Olahraga ini kita lakukan setiap hari. Tujuannya agar tubuh kita bugar. Dengan olahraga, jantung kita menjadi sehat. Peredaran darah kita juga lancar dan tidur kita juga nyenyak. Salah satu cara untuk kita berolahraga, untuk kita anak-anak ya, adalah bermain kuda-kudaan. Ada yang pernah bermain kuda-kudaan? Ya, caranya
kita menggendong teman kita. Cari teman kita yang sepadan berat badannya. Ya, biar apa? Biar tidak terlalu berat. Caranya kita gendong, kemudian kita lari. Siapa yang paling pertama sampai di garis start, maka dialah yang menjadi pemenang. Bergantian. Setelah kita sampai di start, sampai di finish maksudnya ya, kita yang digendong oleh teman kita. Kemudian lari sampai ke finish berikutnya. Nah, itu namanya permainan kuda-kudaan. Silakan di rumah kalian praktekkan ya, bermain kuda-kudaan dengan temannya. Anak-anakku sekalian, karena badan kita sudah sehat, maka sudah kewajiban kita ya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur termasuk pengamalan Pancasila sila pertama. Siapa yang tahu bunyi sila pertama Pancasila? Bagus sekali ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Bersyukur dapat kita lakukan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur juga dapat kita lakukan dengan perbuatan. Contoh kecilnya, kita menjaga tubuh kita. Menjaga tubuh kita tetap sehat dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga. Istirahat juga ya. Kemudian, salah satu contoh bersyukur juga yaitu merawat hewan peliharaan dan merawat tanaman. Baik anak-anak, cukup di sini ya pembahasan kita. Tugas kalian adalah memahami apa yang Pak Fauzan sampaikan ya pada pagi hari ini. Oke anak-anak, kalau bisa dicatat hal yang penting di buku kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.